Berjumpa kembali anak-anak dalam pembahasan matematika. Dan kali ini kita akan lanjutkan belajar mengenai aritmetika sosial, yaitu bunga tunggal dan angsuran. Anak-anak, tentunya kalian sudah sering ya mendengar kata bunga ya. Bunga, ada banyak macam bunga. Ada bunga mawar, bunga kamboja, dan lain-lain. Tapi bunga yang akan kita bicarakan di sini bukanlah bunga yang itu ya, tetapi bunga berupa uang. Ya, bunga berupa uang. Dan kalian sudah tahu tentunya ya, sudah besar sekarang, di mana kalian paling sering mendengar bunga selain bunga-bunga yang indah itu. Ya, tentunya ya, ketika kalian menabung, terutama menabung di bank atau di koperasi mungkin, atau di LPD mungkin, di LPD yang terdekat atau di LPD di desa adatnya masing-masing ya. Nah, tentunya kalau kalian menabung, kalian pasti diberikan atau memperoleh yang disebut sebagai bunga. Dan biasanya uang kalian atau tabungan kalian akan mendapatkan bunga tiap bulannya. Jadi setiap bulannya pasti tabungan kalian bertambah atau ditambah dengan bunganya. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang, bagaimana caranya menentukan bunga tersebut. Khususnya sekarang adalah bunga tunggal ya. Bunga tunggal ini adalah bunga yang tetap nilainya ya. Jadi bunga tunggal ini bunga tetap atau bunga yang dihitung berdasarkan modal awal, atau mungkin kalau kalian menabung berarti dihitung dari tabungan kalian berapa persen. Nah, persentasenya ini ditentukan biasanya oleh masing-masing bank atau masing-masing lembaga keuangan seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak di sini sudah ada 3 rumus ya, yang bisa digunakan untuk menentukan besar bunga yang mungkin diterima. Nah, yang pertama itu ada bunga setelah 1 tahun. Nah, biasanya ini secara umumnya ya, rumus bunga secara umumnya adalah ini. Jadi bunga itu adalah sama dengan ya N itu ya, Mister belum tuliskan sini ya. Ya, B itu bunga ya, B itu bunga ya untuk kesemuanya. Kemudian N itu adalah periode atau lama kalian mungkin menabung seperti itu ya. Kemudian P% itu adalah persentase bunga yang sudah ditentukan oleh satu lembaga atau bank yang mungkin kalian terima, itu beda-beda. Kemudian M, nah M-nya bisa tulis di sini ya. M-nya adalah modal, atau mungkin kalau kalian menabung itu adalah tabungan kalian ya, tabungan awal kalian. Tapi kalau misalnya kalian menabung, biasanya bunga ditentukan oleh saldo terakhir kalian ya, mungkin di pertanggal setiap bulannya yang ditentukan oleh bank seperti itu ya. Tapi di sini kita akan menghitung dari, karena ini adalah bunga tunggal, itu adalah dihitung dari modalnya ya. Jadi kita akan menghitung bunga dari yang modal awal kalian seperti itu ya. Jadi bunga sama dengan ya periode atau lama kalian nabung dikalikan dengan persentasenya, kemudian dikalikan dengan yang modal kalian awalnya. Ini untuk menentukan bunga yang mungkin kalian peroleh dalam setahunnya, setelah setahunnya. Dan ini kenapa dibagi 12 ya? Karena di sini ada setelah N bulan. Nah, setelah N bulan itu setahun kan ada 12 bulan, makanya dibagi 12. Kalau misalnya ada soal atau ada ketentuan bahwa bunganya 1,5 per tahun, maka kalian gunakan rumusnya adalah N per 12 seperti itu ya. Tapi kalau di sini misalnya bunganya 1,5 per bulan, maka kalian gunakan N saja ya. Kemudian kalau untuk menentukan bunga dalam jangka waktu 1 harinya berapa sih kalian mendapatkan bunga seperti itu, maka tinggal berubah menjadi ya N per 360 ya.
karena 1 tahun diestimasikan itu adalah 360 hari, walaupun sebenarnya ada 365 gitu ya. Nah, kemudian untuk lebih memahami, kita coba selesaikan sebuah contoh di sini. Oke. Nah, ini ada di buku kakak sekalian, jadi silahkan disimak. Ada Pak Tono menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Baik, dia menabung di bank 2 juta rupiah. Pihak bank memberikan bunga ya itu sebesar berapa anak-anak? Ya, 0,2% per bulan. Nah, 0,2% per bulan bunganya lumayan kecil. Besar bunga yang diperoleh Pak Tono selama 9 bulan adalah, nah, untuk kalian bisa mengetahui berapa besar bunga yang diperoleh oleh Pak Tono selama 9 bulan, kita bisa nanti menggunakan rumus yang mana? Nah, ini ya. Karena bunganya adalah per bulan. Gitu ya. Oke, kita coba analisis dulu. Yang diketahui apa saja? Ya, yang diketahui yang pertama, M berarti ya. M-nya adalah berapa anak-anak? Ya, 2 juta rupiah. Ya, kita tulis 2 juta saja ya. 2. Kemudian bunganya atau P persennya. Ya, bunganya berarti 0,2% per bulan ya. Kemudian besar bunga yang diperoleh Pak Tono selama 9 bulan. Berarti itu adalah N-nya. N-nya berarti 9 bulan. Ya, kayak mau ibu-ibu mau lahiran aja ya. Oke. Nah, yang ditanya berarti besar bunga. Besar bunga selama 9 bulan. Itu berapa? Oke. Kalian simak dulu baik-baik analisisnya, baru kita lanjutkan sekarang. Nah, maka untuk bisa menentukan besarnya bunganya adalah, ya kita jawab di sini. Berarti B ya atau bunga sama dengan kita gunakan yang ini ya, N kali P persen kali M. Ya, berarti B sama dengan N-nya berapa tadi? Ya, 9 ya, 9 bulan kali persentasenya 0,2% kali modalnya berapa? Ya, 2 juta tabungan awalnya ya. Oke. Sehingga supaya lebih mudah menghitung persentasenya, kita rubah dia ya. 9 kali ya 0,2 ya, komanya hilang. 0,2 persen itu kan artinya dia per berapa anak? Ya, per 100. Nah, berarti di sini 0,2 per 100 kali 2 juta. Oke. Gampang ya, sampai situ ya. Paham ya. Nah, supaya lebih mudah menghitung. Nah, boleh ya. Di sini 100 kita bagi 100 atau ini dulu 0,2 biar gampang nanti menghitungnya. Supaya tidak menggunakan desimal 0, maka 0,2 kita kalikan dengan 10. Jadinya berapa? Ya, 2. Kalau ini kita kalikan dengan 2, ini juga kita harus kalikan dengan kalau ini kita kalikan dengan 10 supaya dia bisa menjadi hilang komanya, maka penyebutnya 100 ini juga kita harus kalikan dengan 10. Maka jadinya berapa? 9 kali berapa? Ya, 2. Nah, ini kali 10. Oke, nggak kelihatan. Ya, 10 ini juga harus kali dengan 10. Sehingga 2 per 1000 ya kali ya 2 juta. Nah, 1 juta itu ya. Maka berapa jadinya? Ya. Supaya lebih mudah, nah kita coret di sini 3 ya. Di sini juga 3. Nah, sehingga cara yang itu ya artinya kita sama-sama bagi 1000 ya. Sama kan seperti ini. Kalau ini kali 10, ini juga kali 10. Kalau di sini kalian kali 1000, maka sekali bagi ya. Di sini kan kita bagi 1000. Maka yang di atas ini harus bagi dengan 1000 ya. Maka di sini ya kita bagi dengan 1000. Boleh ya.
karena dia perkalian. Oke. Sehingga sisanya berapa anak-anak? Ya, 9 kali 2. Nah, kali 2 ya, karena ini udah 1000 bagi 1000 ya 1 ya. Kali 2, 2000. Oke. 2000. Berarti berapa jadinya anak-anak? Nah, kita bawa sini ya. Berarti B sama dengan 9 kali 2 berapa? 18, ya kan? Berarti di sini 18 kali 2000. Oke. Sehingga 18 kali 2000 sama dengan 36.000. Iya, berarti kalian sudah menemukan sekarang. Ya, jadi ya, besar bunga yang diperoleh selama 9 bulan adalah ya sama dengan ya Rp berapa? 36.000. Oke, bisa? Bisa. Ya. Itu dia untuk bunga tunggal, untuk menentukan besar bunga tunggal ya. Dan melalui rumus-rumus ini juga kalian bisa menentukan, misalnya bunganya sudah diketahui, bisa kalian mencari N-nya, atau bisa kalian mencari berapa sih dia modalnya ya, kalau sudah ditentukan bunganya, atau kalian mencari yang lainnya ya, bisa. Itu kita pelajari nanti ya, atau kalian pelajari dulu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua adalah angsuran. Nah, kalau angsuran itu biasanya kalian temukan di mana? Ya sama di bank atau di lembaga keuangan lainnya. Ya. Angsuran itu apa artinya? Ya, cicilan ya. Jadi kalau kalian minjem uang, maka kalian harus mengembalikannya. Tetapi kalau kalian tidak bisa mengembalikan sekaligus, terutama di bank ya, biasanya kalian akan mengembalikan secara mencicil. Namun ya, setiap cicilannya itu akan dikenakan yang disebut dengan bunga ya, sebagai imbal jasa peminjaman uang, seperti itu ya. Nah, untuk menentukan besarnya angsuran ya, kalian sebenarnya juga dikenakan bunga kan, seperti yang sudah Mister sampaikan sebelumnya tadi. Itu sama ya, untuk menentukan bunga angsuran itu sama dengan menentukan bunga yang tadi. Nah, besar bunga yang ini sama. Nah, sama anak-anak ya. Kalau dia setelah N tahun seperti ini ya, setelah N bulan seperti ini, setelah N hari seperti ini ya. Jadi itu sama untuk menentukan besar bunganya dulu. Tapi setelah kalian tahu berapa bunganya ya, B-nya ini, baru nanti kita tentukan angsurannya ya. Misalnya apakah dia per tahun angsurannya atau per bulan. Nah, seperti itu. Ini dia rumusnya nanti. Oke, jadi A angsuran ya, angsuran sama dengan modal berapa pinjamannya ya, modal atau pinjaman, dan disamakan dengan B bunganya berapa ya, dan dibagi dengan ya, periode pinjaman atau lama kalian meminjam, seperti itu ya. Oke, untuk lebih memahaminya kita coba ya pecahkan sebuah masalah dari Bu Ida. Di sini tertulis Bu Ida meminjam uang di bank sebesar 6 juta rupiah ya. Kemudian pihak bank ya memberikan bunga tunggal ya, jadi bunga tetap ya sebesar 15% per tahun. Ya, ini per tahun ya sekarang, bukan per bulan seperti soal yang sebelumnya. Nah, bunga yang dibebankan kepada Bu Ida selama 15 bulan sebesar. Berapa bunga yang dibebankan? Nah, kalau di sini soalnya kan hanya mencari berapa bunga yang dibebankan ya. Tapi nanti kita coba kalau dia mengangsur selama mungkin 15 bulan itu ya, berapa angsurannya ya. Oke. Pertama kita cari bunganya dulu. Sebelumnya analisis lagi. Yang
diketahui apa saja? Yang diketahui yang pertama kan N-nya ya. Kenapa? Ya, saya tulis 6 juta saja ya. Ya, 6 juta. Kemudian ya, persentasenya 15%. Oke. Kemudian bunga yang dibebankan kepada Bu Ida selama 15 bulan. Berarti itu adalah N-nya. N-nya 15 bulan. Ya. Berarti kemudian yang ditanya adalah apa? Bunga. Ya. Bunga yang dibebankan. Bunga selama, ya B itu bunga ya, selama 15 bulan. Bulan. Sama nanti kita coba cari angsurannya. Angsuran ya per bulannya. Oke, udah. Sekarang yang pertama kita mencari bunganya. Nah, karena dia per tahun maka kita gunakan yang N per 12 ya. N kali P persen kali M-nya berapa. Itu ya. Sehingga N-nya berapa tadi? Ya 15 bulan ya. Bagi 12 kali 15%. Nah, berarti 15% kan 15 per 100. Boleh langsung dibuat seperti itu ya. Kemudian kali dengan 6 juta. Oke, paham? Oke, sekarang kita sederhanakan dulu pecahan-pecahannya ini supaya lebih gampang kita menghitungnya nanti ya. Oke, yang ini sama-sama kita bagi dengan 3. Coret. Bagi 3 dapat berapa? Ya, 5. Bagi 3 dapat ya 4. Ini sama-sama bagi berapa? Ya, bagi 5 bisa ya. Oke, bagi 5 dapat 3. Bagi 5 ya 20. Sehingga sisanya menjadi 5/4 kali 3/2 kali 6 juta. Oke, sama dengan berapa anak-anak? Iya. Bisa kita sekarang ya sederhanakan lagi ya. 2 dengan 6 juta ya. Kita bagi 2 dapat 1. 6 jutanya kita bagi 2 ya. Dapat 3 ya, dapat 3 juta anak-anak. Nah, dapat 3 juta ya. Sehingga kalau kita hitung sekarang 5 kali 3 15 kali kemudian kali sorry sebelum sana anak-anak ini 20 ya. Kok bisa tulis, nah ini harusnya 20, sorry ya 20, maka kita bagi 20. Jadi dulu kita coret nolnya dulu ya, baru kita bagi dengan 2. Sehingga sebelumnya ya, karena kita coret nolnya 1, karena ada 1 boleh kita coret nolnya 1, sehingga masih di sini 600.000 ya. Baru sekarang 600.000 kita bagi dengan 2. Coret 2 dapat 1 ya. Kita coret bagi 2 dapat 3, berarti di sini 300 ya, 300.000 ya. Sehingga sekarang kita baru kalikan ya, 5 kali 3 15, 15 kali 3 sama dengan 45. Dapat 0 lagi 5, di 4.500.000 dibagi masih ada 4-nya lagi 1. 4 di sini kita bagi dengan 2 ini lagi. Oke. Sehingga besar bunganya adalah 4.500.000 dibagi 4 berapa? Iya, 1.125.000. Nah, berarti jadi besar bunga selama 15 bulan itu ya, selama 15 bulan adalah, nah, kita tulis sama dengan aja ya, RP
RP 1.125.000. Ini 5. Oke, bisa? Bisa tentunya ya. Nah, setelah kita tahu besar bunganya selama 15 bulan adalah 1.125.000, maka sekarang kita akan bisa menentukan berapa sih angsuran per bulannya dari Bu Ida ini. Nah, baru kita gunakan rumus angsurannya. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang kita hitung angsurannya. Berarti angsuran per bulan tentunya ya. Selama 15 bulan itu. Nah, tadi kan angsuran sama dengan M ditambah bunga gitu ya, per N. Nah, sekarang M-nya berapa? Iya, 6 juta anak-anak ya. Jadi modal yang dipinjam itu adalah 6 juta. Nah, ditambah bunganya tadi 1.125. Kok gitu ya, 5. Ulang ya, jelek. Nah, 125.000. Dibagi lamanya minjem ya 15 bulan. Berarti sekarang berapa? 6 juta ditambah 1.125.000. Iya, 7.125.000 dibagi 15 sama dengan berapa? Ya, 475.000. Oke, udah ketemu kan? 475.000, gampang kan? Berarti nah, bisa tulis sini aja deh. Di berikutnya nanti kesimpulannya, jadi angsuran gitu ya per bulan adalah berapa? RP 450.000 rupiah. Bisa? Bisa. Oke, sekian dulu video kali ini. Silahkan kalian pelajari. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan langsung diskusikan di grup. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat dan semangat belajar.